Dan saat ini saya sedang berada dengan Ibu Pimpinan dan kita sedang bersantai sejenak nih pemirsa untuk segera memulai sidang sesaat lagi ya. Iya, tapi malam hari ini beda sekali Mbak Melani ya. Ya memang kita agak lebih santai sekarang, tapi nanti pembahasannya tetap serius dong. Oh iya, apa yang akan kita bahas di sidang malam ini ya? Ya, kita akan bahas mengenai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan Anggodo terhadap SKPP kasus Bibit Samatrianto dan Chandra Hamzah. Wow, menarik sekali untuk diperbincangkan. Tapi sebelumnya kita akan bincang-bincang dulu mengenai sensus penduduk. Betul sekali. Karena seperti yang telah kita ketahui bersama, pada tanggal 1 sampai dengan 31 Mei nanti akan dilakukan sensus penduduk. Nah, untuk membicarakan masalah ini langsung saja kita sambut Sunari Sarwono dan Budiarto Syambazi. Bapak, selamat datang. Monggo silakan Pak duduk. Silakan. Bisa saya langsung mulai bertanya ya? Baik. Langsung, baiklah untuk pertanyaan pertama saya akan langsung bertanya kepada Pak Sundong. Bu, Ibu maksudnya apa Ibu? Pak Sunari kan namanya? Pak Sunari, Saya iya. singkat Mbak. Jadi? Pak Sun. Iya kan? Iya. Oh iya, iya. Pak Sun ya? Iya. Oke, baik. Saya boleh bertanya sekarang Mbak Melani? Iya, boleh. Ibu mau tanya sama siapa? Pak Sundong. Iya, tetap ya Bu ya? Iya. Ya udah terserah Ibu deh. Ya, pertanyaan pertama boleh ya Iya, Mbak iya. ya? Gini Pak, kalau kita bicara tentang sensus penduduk, akan ada petugas yang mendatangi rumah-rumah. Nah, sebagai pemilik rumah, mungkin saya salah satu di antaranya, saya harus menyediakan waktu. Kira-kira keuntungan apa yang saya dapat setelah saya mengikuti prosedur tersebut, dan berapa lama waktu yang saya harus luangkan agar bisa membantu untuk terjalannya sensus penduduk ini dengan baik? Nah, bagaimana Pak? Jadi memang kita berharap banyak gitu kepada masyarakat gitu untuk menerima petugas sensus penduduk 2010 ini yang akan dilakukan tanggal 1 sampai 31 Mei. 1 sampai 31 1 Mei ya? 2010 ini. Ya. Jadi kita berharap banyak karena sensus penduduk itu sangat bermanfaat. Baik di tingkat nasional, regional, sektoral, bahkan internasional gitu loh. Jadi 43 variabel yang kita cakup di dalam kegiatan itu gitu loh. 43 variabel. Jadi kali lagi kami ya berharap banyak lah supaya Bapak Ibu di rumah tangga itu bisa menerima kami dengan baik dan memberikan data yang sejujur-jujurnya. Nah, jangan gitu. ada yang ditutup-tutupi ya? Iya, gitu. Agar semuanya menjadi terang benderang Pak ya? Terang benderang gitu ya. Petugas. Kita petugas itu akan mendatangi itu door to door visit ya. Jadi setiap rumah tangga kita kunjungi itu ya. Jadi banyak sekali rumah tangga yang kita kunjungi gitu. Itu akan kita butuhkan waktu di dalam menginterview 43 variabel atau 43 karakteristik. Berapa itu menit? kurang lebih sekitar 20 menit. 20 menit 20 ya? menit cukup Iya, ya? benar. Mungkin makin lama gitu, mungkin petugasnya dia makin lancar. Makin gitu ya. lancar. betul Nah, Pak Sunari, Demokrasi ini juga pernah melakukan sensus loh, Mas Iya. Bas. Iya? Tapi menemukan masalah, menemukan kendala saat melakukan sensus. Nah, seperti apa masalahnya? Langsung saja kita saksikan. Dari petugas sensus Pak, mau sensus? Maaf Pak, Bapak yang punya rumah di sini Pak? Betul. Kok kayaknya saya pernah ketemu Bapak, tapi bukan rumah yang ini. Jangan kenceng-kenceng kalau ngomong. Itu kemarin yang muda. Sekarang yang tua. Heh? Rumah kok kayak orang Pak? Ada yang muda, ada yang tua. Ah, lu gitu aja nggak ngerti sih lu. Siapa, Bang? Ini nih orang sensus. Oh, masuk. Iya.
pembantu. Pak Sunari, kalau tadi kasusnya menarik ya, orang yang punya rumah dua atau dalam tanda kutip istri dua gitu ya, itu bagaimana nih mensensusnya? Jadi gini, yang namanya sensus penduduk itu kita menggunakan konsep de facto gitu ya. Jadi di mana mereka bertempat tinggal gitu ya. Kalau ini misalkan punya istri dua, punya rumah dua gitu, di mana dia terbanyak tinggal, disitulah yang kita cacah gitu loh. gitu? Gitu. Jadi Di mana dia banyak tertinggal, misalkan di istri yang tua ya di sana kita cacah. Atau kalau misalkan dia banyak di istri yang muda gitu kan, karena muda kan, ya enak lah mungkin gitu kan, ya yang muda Bahaya, gitu. Tapi kembali lagi bahwa jangan tercacah dua kali. Ya, jangan Jadi sampai tercacah prinsipnya itu sensus penduduk adalah tidak tercacah dua kali dan tidak terlewat gitu. Jangan sampai tercacah dua kali dan kali jangan sampai terlewat. Baik, saya ingin ke Mas Bas nih. Kalau kita belajar dari pemilu 2009 yang lalu ya, ada kekisruhan DPT di sana. Ini seperti puncak gunung es mengenai masalah data kependudukan di Indonesia gitu ya Mas Bas. Bagaimana nih? Justru itu, saya kira cacah jiwa ini lebih penting dari pemilu loh. Justru malah jadi Menurut saya pribadi hal yang lebih penting. penting. Karena Oke. ini kan 10 tahun sekali. Pertumbuhan penduduk itu dalam 10 tahun bisa katakanlah di bawah 2% sekarang Pak ya. Jadi jumlahnya signifikan. Nah kemarin waktu pemilu 2009 itu kita nggak pernah tahu sebetulnya berapa pemilih. DPT kisruh Jadi itu karena hanya berdasarkan data yang sudah lalu yang 2000. tahun 2000 gitu Cacah ya. jiwa 2000. Dan itu banyak sekali kan kita tahu DPT kisruh itu yang orang sudah meninggal, Terhitung juga di situ, terhitung anak di bawah terdaftar. umur, makin kacau lah. Nah ini mau pilkada 240-an lebih, pilkada tahun ini. Jadi ini sebenarnya momentumnya pas sekali untuk supaya lebih tertib ya. Karena sampai sekarang aja orang awam, anak-anak SD katakan, atau sampai mahasiswa bahkan ya, mereka itu kalau ditanya penduduk Indonesia berapa sih? 200 juta sekian jawabnya ya. Sekian kan akhirnya kan. Sekiannya itu berapa? Berapa gitu. itu loh. Jangan-jangan kita berapa 20% katakan KTP-nya lebih dari 1. Jadi kalau dihitung dengan sensus yang betul, mungkin penduduk kita bisa hanya 200. Oke. Dan itu penting buat kita. Jadi artinya pertumbuhan penduduk Pak ya berhasil direm lagi. Kan kita ledakan penduduknya luar biasa dahsyat ini. Bisa 500 juta dalam waktu 5-10 tahun lagi. Itu sudah makin Iya, padat makin ya padat. Indonesia Seperti ini. apa bisa Orang kita di mana-mana bayangkan, gitu. Nah sekarang ke Pak Sundong. Ibu, Saya jadi ini nih, salah tingkah nih maaf saya. ya Pak ya. Iya memang. Saya jadi salah tingkah ini. Biasanya saya dipanggil itu Nari. Oh Pak Nari. Kalau enggak Sunari. Baru inilah Pak dalam Sun. sejarahnya saya dipanggil Pak Sun gitu. Wah bener-bener tuh. Aduh. Memang ini menakjubkan dan melemahkan saya. gitu. Iya, hati-hati. Aduh, tepuk tangan dong. Bu pimpinan Baiklah. saya ini memang dia sedikit ajaib Pak. Ya, Kalau ya, begitu ya, sesuai ya. permintaan, Iya, saya iya. ingin bertanya kepada Pak. Iya. Iya. Gak usah Kurang, diperagakan. Pak Nari, ya kan? kurang pantas Mbak. Matanya belum kelarak lirik Oh gini. iya, Wah, gitu. karena saya nggak biasa lirik-lirik Pak. Iya, saya kan Kan orangnya pimpinan sidang nggak fokus. boleh larak lirik Oh, gitu. Pak. Betul. Iya, iya. Nah, tapi ini pertanyaannya mungkin bisa larak lirik karena bagaimana dengan mereka yang tinggal di apartemen Nah. atau rumah susun atau yang masih seperti saya duduk di bangku kuliah kos-kosan gitu. Jadi kembali lagi ya, saya panggilnya Mbak ya. Boleh. Saya Jadi Ibu kembali pimpinan, lagi Pak, ya, saya di sini. yang pimpinan. Pak. Iya. Iya. Maaf Ibu pimpinan. Jadi kembali lagi bahwa yang namanya pencacahan kita itu menuju kepada bangunan. Kita sebut dengan bangunan fisik dan bangunan sensus. Dan rumah tangga di dalam bangunan sensus itu atau bangunan rumah itu gitu ya. Jadi kalau misalkan apartemen tetap kita cacah. Jadi misalkan kita cacah supaya jangan terlewat. Begitu kita melakukan pendaftaran, kita tempel stiker gitu loh ya. Oh bahwa rumah tangga ini atau bangunan ini sudah kita daftarkan. Tinggal melakukan pencacahan secara lengkap seperti itu. Ya, gitu ya. membutuhkan semangat kerja yang tinggi Iya, iya, dan juga iya. membutuhkan bantuan kita. Mari Kita dukung dong. Baik. Terima kasih banyak Pak Sunari ya atas informasinya
ya. Sayang sekali waktu kita sempit nih. Ya, Jadi mungkin nanti bisa datang lagi kapan-kapan untuk bisa menjelaskan Insyaallah. bagaimana jalannya sensus nanti Ya, ya. insyaallah. Ya, Baik, terima Mas kasih, Bas, Pak Sul. tetap di sini karena nanti kita akan segera mengikuti jalannya sidang ya, Mas Bas. Nah, kalau Mbak Melani sudah membuat janji dengan Mas Bas, saya ingin membuat janji dengan Anda pemirsa. Jangan kemana-mana karena nanti kita akan menyaksikan lanjutan Cinta Segitiga Anggodo Bibit Chandra. Seperti apa kelanjutannya? Jangan kemana-mana, tetap di Demo Crazy. Lagi dan akhirnya ku sendiri lagi karena kekasihku yang meninggalkan sejuta lama-lama ku bosan langkahku selalu tinggalkanku apakah diriku jadi tak menentu. Kembali di Demokrasi, senang sekali saya Iwel dan teman saya Mucele. Kita bertemu lagi di sini Pak Mucele ya. Ya. Dan malam hari ini juga ada 2 orang profesor bersama kita. Wow. Ini yang sudah tidak asing lagi di Demokrasi, Profesor Cipta Lesmana, pakar komunikasi politik. Dan juga ada Prof. Saldi Isra. Wah. Ini jauh-jauh datang dari Padang ini. Wow. Beliau ini pakar hukum tata negara. Wah, kalau begitu tidak beda jauh. Kebetulan dia itu kakak kelas. Oh, kakak kelas Pak Mucele? Dia kan pakar hukum tata negara. Kalau Pak Mucele? Saya pakar hukum tata kerama. Kadang-kadang tata boga, tata busana. Iya Pak Mucele. Tapi sebelum kita Ya. berbincang-bincang dengan beliau berdua ini, kita akan perkenalkan dulu teman-teman yang sudah hadir di sini. Oke. Ini ada teman-teman dari Universitas Negeri Jakarta. Yeay. Dan juga ada dari Fakultas Teknologi Informasi Budi Luhur. Dan juga ini datang dari Bogor, Dari dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Betul. Iya. Nah, banyak sekali berita minggu ini Pak Mucele dan kita akan membahas yang ringan dulu. Ini Betul. ada berita menyatakan bahwa Presiden Obama lebih banyak main golf. Nah ini maksud berita ini lebih banyak main golf dibandingkan presiden sebelumnya. Nah gitu. Tapi pesan saya buat Presiden Obama, kalau main golf hati-hati dalam memilih caddy. Wah, kenapa? Ya, jangan sampai nanti terlibat cinta segitiga. Oh, cinta segitiga dengan Kedi. Bola golf. Ya, tapi kalau Obama itu senangnya main golf, Iya. saya kira masih kalah dengan Presiden SB yang senang main volley. Oh. Kalah apanya Pak? Kalah bolanya, Pak. Bola golf kecil. Oh iya, volley Bola besar volley ya. besar. Kalau Pak Mucele sendiri suka nggak main volley gitu? Kalau saya mah tidak sombong. Iya. Saya tuh lebih suka main golf. Oh. Terus Karena- kalau volley kenapa? Pak dulu katanya suka volley juga. Kalau volley bukan apa-apa, saya ini pernah trauma, Pak Iwel. trauma kenapa Pak? Waktu saya nyemes, saya nyangkut di net, Pak. Mending udah nyangkut digoyang-goyangin wasit, kan saya ngeri, Pak. Oh iya iya. Jadi sekarang olahraganya apa? Oh, saya golf, Pak. Oh golf. Iya. Bapak perlu bukti? Oh iya buktinya. Ini saya bawa, Pak. Wih. Nah ini nih. Ini golf apa golok nih? Kadang-kadang kalau mau belah kelapa saya pakai. Oh ini golf Ini ya? stick, Pak. Woi, hebat ya. Luar biasa. Tapi bolanya mana Pak? Hah? Bolanya ada nggak? Ya kalau ada stick pasti ada bola. Ini bolanya, Pak. Lu naruh di kantong celana. Iya, saya juga kadang-kadang suka takut ketukar sama bola yang lain, Pak. Maksudnya bola apa nih? Bola pingpong, Pak. Oh, sama bola pingpong. Iya, iya. Iya. Itu kalau saya Pak Mucele nggak begitu suka dengan golf karena saya tuh nggak suka dengan komentator olahraga golf itu. Pak Iwel, Anda ini terlalu. Terlalu gimana? Masa Anda malah tidak senang dengan komentatornya? Gimana sih? Iya, kalau kayak bola kan komentatornya itu kan cepat. Ya sekarang terjadi kemulut di gawang itu cek kemudian ada Rooney, betul bola. Nah, itu kan enak kan gitu Enak kan. ya? Enak. Enak, gitu. benar juga. Kalau golf coba Pak Mucele Coba. pegang di situ kan. Baiklah, sekarang kita lihat Tiger Woods siap-siap untuk memukul bola. Dan sekarang dia akan memukul. Oh, nggak jadi. Gitu Pak Mucele.
Terus, iya kan? Itu tigernya baru mau mukul, Pak. Iya, terus mulai. Dan sekarang Tiger sudah siap-siap untuk mukul dan ya bolanya nyangkut di pohon. Iya, Pak. Belum dipukul. Makanya itu, Pak. Saya kalau nonton di TV, itu komentatornya aduh pelan banget ya, mereka nonton bola, Pak. Gitu kalau saya sih. Tapi saya juga agak bingung ya dengan permainan golf ini. Menurut saya permainan yang kurang kerjaan. Wah, Pak, hati-hati, Pak. Golf ini yang suka main itu orang-orang penting, petinggi, jenderal. Hati-hati, jangan bilang kurang Saya bilang kerjaan. kurang kerjaan. Loh. Karena bayangkan bola udah jauh dikejar lagi. Oh iya. Dipukul lagi jauh dikejar lagi. Kurang Ya, kerjaan. Karena kalau golf itu kan yang penting lobby, Pak, lobby. Oh. Jadi kan itu mukulnya dikit, ngomongnya banyak. Wah, Nah, kalau kayak main catur kan jalannya dikit, ngelamunnya banyak. Nah, kayak Pak Mucel pernah main catur, maksudnya 3 hari ngelamun pelototin aja gitu. Lama. Oh iya, Pak, ini kita punya 2 orang. Waduh, jangan dicuekin. Baik, kalau untuk Prof. Chip dan juga Prof. Saldi, kita akan pertanyaan itu berdasarkan ini ada berita yang menyebutkan ini sangat relevan ya, Ya. dengan bapak-bapak berdua menyebutkan bahwa anggota DPR dukung hak menyatakan pendapat. Wah. Nah, kita mulai dengan pakar hukum tata negara dulu nih. Gimana nih Bang Saldi ngelihatnya? Ya. Kalau kita baca misalnya dalam undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, itu untuk mengajukan usul menyatakan pendapat itu setidak-tidaknya didukung oleh 25 anggota DPR. Itu syarat awal. Lalu nanti ini akan dibawa ke DPR, apakah setuju atau tidak. Tapi ada syarat berat yang harus dipenuhi. Apa itu? Itu paling tidak harus ada dukungan 3/4 dari anggota DPR untuk bisa sampai ke menyatakan pendapat. Baru bisa pansusnya bekerja. Tapi Prof. Chip, ini kan berita ini cukup bisa juga angin segar juga, tapi juga mengatakan bahwa apakah yang kemarin tuh hak angket kurang cukup atau bagaimana gitu. Gimana Prof kalau lihatnya dari komunikasi politik? Iya, saya kira ini kemajuan cukup bagus. Mudah-mudahan nanti berapa lagi, tambah lagi. Artinya apa? Kalau saya lihat ini para inisiator ini terus luar biasa melancarkan komunikasi politik, berusaha mempengaruhi masyarakat luas, LSM, intelektual, terus media massa. Ini kemajuan menurut saya. Mudah-mudahan masih bertambah terus besok-besok ini. Ya, tapi kalau masih panjang nih perjalanan, kira-kira bisa terpenuhi nggak itu kalau dilihat dengan konstelasi politik sekarang ini, Bang Saldi? Begini Mas Iwel, Anda mau melangkah 100 langkah tidak akan pernah jadi kalau tidak dimulai dari langkah pertama. Iya, Saya setuju. Iya. Betul. Jadi kawan-kawan yang setuju dengan hak menyatakan pendapat itu sudah mulai. Dan mereka akan melangkah hari demi hari. Hanya dalam hitungan hari, itu dari 8 sampai 73 kan ada 65 yang mendukung. Jadi menurut saya, kalau mereka bekerja sungguh-sungguh, itu mungkin saja akan ada kejutan baru di bulan Mei yang akan datang. Baik, kita ke berita berikutnya bahwa kaderisasi mati, parpol usung artis. Nah, Ini artis sudahlah, mendingan Anda tetap kepada habitat semula gitu ya. kita semula. Jadi Pak Cip nggak Bikin malu, Jupe itu ditanya, Pacitan, saya nggak tahu Pacitan di mana. Bagaimana orang mau jadi pemimpin Pacitan, Pacitan di mana di peta nggak tahu. Kalau dia tidak tahu Pacitan, tapi tahu Pacipta kan? Baik. Iya, Ini provokatif benar-benar. iya. Kan Bang Saldi sampai akhirnya banyaknya artis maju di pilkada ini Mendagri perlu juga syaratnya ini Iya. tahu pernah memerintah. Oh, saya setuju. Kemudian juga Setuju saya. masalah cacat moral gitu. Prestasi-prestasinya. Iya, ini kan alam demokrasi kan menciptakan banyak mimpi menurut saya. Jadi banyak orang bermimpi Iya. untuk meraih jabatan-jabatan penting, tapi kemudian tidak pernah mengenal potensi diri. Apakah saya memang berpotensi untuk jabatan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang Minang itu mengukur orang dari 2. Apa itu, Pak? Yang pertama, tokohnya. Tokohnya. Yang kedua, takah. Tokoh itu apakah dia figur yang betul-betul punya harapan untuk membangun? Takah itu katanya apakah dia cocok untuk posisi itu? Jadi kalau 2 unsur ini tidak terpenuhi, ya harus pikir dong. Bagus, ini very good. Masalahnya, Jadi teman saya Mas Aldi ini di Republik kita ini di zaman sekarang ini banyak orang nggak punya rasa malu. Iya, nggak punya rasa malu gitu ya. Pikir gitu ya begini-begini apa juga. Memang era reformasi boleh. Saya mau jadi presiden boleh aja saya menteriak saya mau jadi presiden. Ngaca lu, tampang lu kayak apa? Terus begitu kan ya. Ada rasa malu. Kita udah nggak rasa malu sini. Tapi Pak Cip, ini kan orang partai juga harus dikoreksi. Iya. Gitu. Jadi
kita tidak bisa mempersalahkan calon. Iya. Kalau orang partai membuka pintu, itu kan orang partainya kan juga harus diberi warning. Mereka jangan sembarangan menaruh orang, Betul. karena ini akan memimpin banyak orang. Iya, betul. Nah, selama partai tidak mau dikoreksi, ini kan sulit mencegah orang yang yang mau melompat begitu saja. Bayangan mereka kan mau menjadi Arnold saja kan, tiba-tiba bisa menjadi gubernur California. Tapi kan Arnold, menurut saya kan artis yang muncul dengan karakter yang berbeda sebetulnya. Nah, sekali lagi, ini kuncinya partai politik loh. Kita tidak bisa berkata apa-apa kalau partai politik kemudian tidak membuat formula yang tepat untuk menentukan seseorang mau jadi calon kepala daerah, mau jadi calon anggota legislatif dan segala macam. Maka Pak Musril kemarin juga mau nyalon jadi bupati Selarang. Bupati Dia mana? nyalon jadi bupati daerah rawan. Nah, saya bilang jangan Pak Musril diurungkan niatnya begitu. Baik, Pak Cip, Mas Aldi tetap di sini karena saat lagi Pak Musril kita akan masuk agenda sidang mengenai Anggodo hebat, bibit Chandra terjerat. Wah, tetaplah di Demokrasi. Tuhan, aku pengen jadi artis. Tuhan, aku pengen jadi artis. Tolonglah bantu aku jadi artis. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Demokrasi, dan saat ini seluruh anggota dewan sudah lengkap semua ya. Semua sudah berada di ruang sidang. Dan pemirsa, dalam sidang pra-peradilan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Anggodo terhadap SKPP kasus Bibit Samatrianto dan Chandra Hamzah, serta memerintahkan untuk melanjutkan kasus atau perkara ini ke pengadilan. Dan untuk membicarakan masalah ini sudah hadir kembali 3 orang narasumber kita. Sudah ada Mas Bas di sini, Profesor Saldi juga sudah ada, kita lihat tepuk tangan Profesor Cipta. Dan kita langsung saja akan mulai sidang, silakan Bu Pimpinan. Terima kasih Mbak Melani. Anggodo hebat, bibit Chandra terjerat. Itu adalah agenda sidang kita malam hari ini. Anggota Dewan yang terhormat, dengan ini sidang saya buka. Untuk pertanyaan pertama saya langsung akan bertanya kepada Mas Bas. Oh, baik. Mas Bas, Silakan. bagaimana pendapat Anda soal kemenangan Anggodo di sidang pra-peradilan kasus Bibit Chandra ini? Ya, tak pelak lagi ini merupakan sebuah kriminalisasi KPK jilid kedua. Dan kelihatannya memang akan terulang lagi peristiwa seperti tahun lalu. Mungkin ada penahanan, mungkin ada saling tarik ulur, tapi yang agak berbeda sekarang itu menurut saya masyarakat sudah semakin paham bahwa kriminalisasi KPK ini sebetulnya bertujuan satu, yaitu untuk menyembunyikan Senturi. Hanya itu sebetulnya. Pertanyaannya, seberapa kuat penundaan-penundaan semacam ini bisa menyelamatkan Senturi? Karena kalau menurut saya kelihatannya Senturi tadi sudah dibahas sama Pak Saldi dan Pak Cip. Kelihatannya sekarang makin konsisten ini DPR-nya. Tim pengawas sudah mau terbentuk. Jadi ini cuma buying time, menunda-nunda supaya Senturi nggak menjadi sasaran yang cepat-cepat bisa diselesaikan. Tapi seberapa lama sih? Kalau perkiraan saya sih tahun ini akhirnya Senturi nggak bisa dibendung. Nah, Prof. Saldi, Anda sepakat dengan Mas Bas? Ini kriminalisasi KPK jilid 2? Oh iya, saya sudah mengatakan bahwa ini akan menjadi semacam guncangan gelombang kedua untuk KPK. Jadi kalau nanti di permohonan bandingnya gagal, jaksa ditolak lagi, ini kan tidak ada pilihan, Bibit dan Chandra akan memasuki proses hukum yang sesungguhnya. Dan kalau itu terjadi sebetulnya itu akan menggoyahkan sendi-sendi yang ada di KPK itu. Yang pasti nyali mereka akan semakin hilang untuk bekerja. Nah, risikonya adalah kalau proses hukum untuk Senturi tidak jalan, seperti yang dikatakan Uda Bas tadi, tidak jalan, itu kemudian kawan-kawan yang bergerak di DPR untuk hak menyatakan pendapat
akan semakin terdorong mempercepat proses hak menyatakan pendapat. Jadi itu yang pertama. Yang kedua menurut saya dari awal sebetulnya sudah menduga pilihan terhadap SKPP itu pilihan yang beresiko. Ya. Apalagi secara hukum sebetulnya SKPP itu hanya bisa dikeluarkan kalau misalnya nebis in idem, jadi sudah pernah dihukum sebelumnya. Lalu kemudian sudah daluarsa, pelakunya sudah meninggal dunia. Ini tidak satu pun syarat yang bisa terpenuhi. Lalu mengapa jaksa tetap memaksakan diri mengeluarkan SKPP? itu ya. Nah, yang saya khawatirkan dulunya. Memang ada celah di situ ya. Oh iya, yang saya khawatirkan adalah karena dulu desakan publik kuat untuk membebaskan Bibit Chandra, lalu kejaksaan mau memakai tangan pengadilan untuk tetap mendorong kasus ini masuk ke wilayah penegakan hukum. Sekarang kalau sudah diputus oleh pengadilan, itu kan jaksa bilang ya mau apa lagi? Walaupun hari-hari ini kita mendengar mereka mau mengajukan banding, tapi menurut saya banding itu bisa perjudian yang luar biasa berat. Gambling Kalau dibanding nanti jaksa tetap ditolak oleh pengadilan banding, itu akan memberikan beban luar biasa berat kepada Bibit dan Chandra menurut saya. Baik, Prof. Cip, bukan hanya kepada Bibit Chandra, kan ketika kasus ini rame-rame akhirnya Presiden bikin tim 8. Ya. Ini rekomendasinya akhirnya dikatakan begini begitu. Nah akhirnya kalau seandainya tidak bergulir pengadilan, kalau ketika Presiden bikin tim 8, mau tim 9, 10, 11, orang nggak akan percaya lagi. Nanti karena itu nggak akan bikin tim bergunanya. lagi nanti gitu, tim 11 gitu. Tim jadi. Iya. Itu gimana, Prof? Kalau saya lihat ini ibaratnya dua negara lagi perang. Negara A dan negara B, ya. Si A menyerang si B, digempur gitu ya. Ini pertama nggak berhasil. Dia mengundurkan diri, kalah dia gitu ya. Sebab si B-nya kuat. Semua elemen masyarakat mendukung negara B ini ya. Tapi si A masih gemes ya. Masih gemes. Ah, sekarang dia hantam lagi ini. Hantam lagi, B lagi dengan harapan dikali bisa menang gitu loh ya. Nah, ini kan antara pemerintah dengan KPK gitu loh ya. Mana kuat-kuatan gitu ada tarik-tarik gitu ya. Nah, saya setuju dengan Pak Bas, dengan Pak Isra gitu ya, bahwa ini mengandung konsekuensi hukum dan konsekuensi politik yang sangat serius sekali. Ya, pada akhirnya ini lonceng ditarik kembali gitu loh. Persis lagi nanti begitu ya, karena dua orang ini bukan hanya diseret pengadilan, dijebloskan dalam penjara. Kemungkinan bisa juga sebagai tersangka dengan alasan ini langsung ditahan. Karena ditahan harus dicari pengganti untuk menggantikan Bibit Chandra. Ingat, Denny Indrayana sudah mengatakan KPK tidak akan efektif kalau dipimpin hanya 2 ketua. Walaupun Bibit sudah mengatakan kita tetap akan jalan terus, tidak ada masalah gitu ya. Tapi jelas pemerintah memandang tidak efektif, oleh karena itu harus dicari pengganti lagi. Nah, yang menggantikan ini hampir dipastikan adalah orang-orang yang nggak terlalu galak, yang akomodatif, gitulah kira-kira. Sudah bisa ditebak di situ Sudah ya? bisa ditebak, ya, karena memang saya tukang tebak sih dari dulu. Nah, Ibu pimpinan mohon maaf. Iya, silakan, Menyikapi masalah ini saya ibaratkan dengan pertandingan sepak bola. Karena dalam pertandingan sepak bola yang harus diwaspadai itu serangan balik. Kalau kita tidak waspada, gawang kita bisa kebobolan ini. Setuju Pak Iyang. Tapi ada juga di beberapa pertandingan yang lawannya terus saja menyerang, tiba-tiba kalah juga karena ada serangan balik tiba-tiba dari lawan. Makanya saran saya supaya Tiba-tiba. kita tidak kebobolan, kiper kita harus pegang bola itu kuat-kuat. Kalau bisa dibawa kemana-mana itu bola, dibawa pulang. Pak Iyang, saya ini nggak suka nonton sepak bola. Jadi saya nggak nangkap maksud Pak Iyang. Bisa kasih contoh olahraga yang lain? Kasih Pak. Barangkali olahraga yang lain, sumo. Nah ini saya baru nggak ngerti ini. Gimana sih? Ya sudah, bulu tangkis. Ya. Saya ibaratkan dengan olahraga bulu tangkis. Seorang lawan memberikan bola smash, kemudian ada smash, setelah di smash, si lawan itu membiarkan. Karena dia tahu bolanya out. Jadi dengan diam saja dia sudah dapat poin, saudara-saudara. Nah ini baru contoh yang bagus. Iya, betul. Walaupun saya masih nggak ngerti. Baik, kita ke Mas Bas. Mas Bas, ketika kriminalisasi KPK yang pertama gitu ya, ramai sekali ada dukungan Facebook, kemudian Komisi 3 juga banyak yang datang Komisi 3, pokoknya ramai sekali. Kemudian ini seperti jadinya kayak anti klimaks itu. Di pur dulu menang gitu ya, kayak orang ini aja main bola itu dikasih pur dulu, kemudian ada lagi serang balik rencananya. Apakah ini bagian dari skenario atau memang celah-celah itu dibuka sebetulnya Mas Bas? Nah itu bedanya, yang kriminalisasi pertama itu
pansus angket belum ada. Sekarang sudah ada hasilnya. Opsi C plus bahwa ada kemungkinan karena nggak cukup waktu, pansus mengatakan ada kaitan antara aliran dana dengan hasil pemilu atau partai yang salah satu partai peserta pemilu atau juga salah satu peserta pilpres. Kan itu masalahnya ya. Jadi artinya sekarang kalau diibaratkan tadi pertandingan, posisi yang anti senturi makin kuat sekarang. Nah, kita lihat lagi kenapa skornya udah 2-0. Karena waktu kriminalisasi pertama, Cabit kan sempat ditangkap, tapi nggak lama kemudian dilepas. Sama dengan yang terjadi pada Pak Susno Duaji. Sempat ditahan sebentar, nggak sampai 24 jam dilepas lagi. gitu ya. Kenapa? Karena tekanan publik tadi. Ini yang paling penting menurut saya. Makanya kalau saya sih sebetulnya lebih setuju, kita jangan terlalu melecehkan katakan ya DPR. DPR ini kerjanya sudah bagus. Ya, jangan nggak kerja disalahin, kerja juga disalahin. Serba Itu salah yang jadinya serba ya. salah jadinya. Kau buatku jadi gila saat kau juga bilang cinta padaku. Mengapa selalu aku yang mengalah? Tak pernah kau berpikir sedikit tentang hatiku. Ya, kembali di Demokrasi, kembali kita lanjutkan sidang yang membahas mengenai Anggodo hebat, Chandra Bibit terjerat. Dan saya ingin langsung lanjutkan ke Prof. Cip ya. Prof, ini banyak didengungkan sekarang Anggodo hebat, Anggodo hebat. Bahkan editorial media Indonesia pun menyebutkan Anggodo hebat gitu ya. Ini sebenarnya yang hebat benar-benar Anggodo atau ada pihak lain yang bermain di sana memanfaatkan Anggodo? Gimana nih Prof? Nah, dari segi komunikasi, kalau dikatakan Anggodo hebat, itu adalah sindiran. Sindiran ya. Yang hebat itu orang yang sel di belakangnya. Ya, bukan Anggodo yang hebat. Nah, pihak yang bermain di belakangnya itu yang dikatakan hebat. Hebat artinya bisa mengelabui semua, mengelabui Pak Bas, Profesor teman kita Sadi, semua termasuk Cipta Lesmana dikibulin berhasil gitu ya. Gitu. Tapi ini kan cuma sementara saja, sementara. Ingat Abraham Lincoln mengatakan, you cannot fool all the people all the times. Anda mustahil bisa mengibuli semua orang selama-lamanya. Tidak. Kebenaran itu lambat atau cepat pasti terkuak. Apalagi zaman reformasi ini. Zaman reformasi adalah zaman informasi keterbukaan. Usaha menutupi pasti gagal. Ya, tapi Bang Zaldi, tapi sedikitnya masalah ini terkait dengan pemberitaan di media ini sedikit menguras kepikiran, juga tenaga juga bagi Bibit Chandra. Nah, gimana mereka bisa konsentrasi untuk menangani masalah-masalah besar yang saat ini dihadapi oleh KPK gitu? Iya jelas ini targetnya kan mengacaukan konsentrasi di KPK, jelas. Karena apa? Sekarang yang ada di KPK itu kan tidak hanya skandal Senturi. Ada skandal pemilihan deputi senior gubernur BI. Dan itu kan melibatkan banyak tokoh politik di situ. Ada skandal macam-macam kan, skandal-skandal korupsi yang sampai sekarang belum diselesaikan dengan baik. Jadi sekarang menurut saya banyak pihak kemudian menumpang di kasus ini agar terjadi kekacauan luar biasa di KPK. Tapi ingat, itu kan logika mereka. Tapi logika publik yang mau skandal ini terungkap dengan baik itu berbeda dengan logika orang yang bekerja di luar itu. Jadi kalau dulu publik bisa sabar karena Chandra dikeluarkan, ini kemudian kesabaran yang tertahan dulu akan tersalurkan kembali. Dan itu bisa berbahaya loh. Kalau upaya mengacaukan KPK itu masuk gelombang kedua, dukungan publik pun akan masuk gelombang kedua. Mas Bas, kalau kita lihat sekarang ya perkembangannya, perguliran sekarang itu sejauh mana nih DPR akan membackup KPK? Karena kita tahu bahwa sempat juga ada masanya DPR itu juga akan melemahkan gitu kan wewenangnya KPK, kata super body gitu dan sebagainya. Itu gimana Mas Bas? Perjuangan memang butuh waktu yang panjang, apalagi beban berat bangsa ini
sekarang ini ada di Century ya. Saya kira sabar-sabar sajalah. Kemajuan yang tadi disinggung oleh Prof. Saldi dan Prof. Cipta itu saya kira masuk akal ya. Udah ada kok sekarang berapa yang sudah tanda tangan. Pasti ada langkah maju. Sekarang juga yang menguntungkan kalau pakai logika sepak bola lagi, yang menguntungkan kita yang berjuang demi Century terbongkar ini adalah kelihatannya memang kalau klub sepak bola nih, klub lawan ini sudah kehilangan kuasa, wibawa dan karisma. Sudah melemah sekali. Kuasanya sudah jauh berkurang, wibawanya merosot, karismanya memudar. Jadi karena perbuatannya sendiri, karena unforced error. Ya itu tadi yang menutup-nutupi, terus gali lubang, tutup lubang, terus menutupi satu kejadian dengan yang lainnya, mengalihkan perhatian. Udah nggak ada gunanya sekarang. Lebih baik dibuka aja toh kalau bersalah atau tidak, nanti kan diputuskan di pengadilan. KPK yang menyidik. Kenapa sih ditahan-tahan terus? Itu pertanyaannya. Ya, interupsi. Silakan Ibu Jil. Jadi kalau misalnya menurut saya loh ya, menurut saya jadi tren pemberitaan belakangan ini itu bisa disebut dengan tren pemberitaan CAS alias cas. Adinda Jill Gladys. Iya. Anda ini kok seperti membicarakan handphone lagi lowbat. Pakai cas-cas segala. Itu dia. Kalau yang nggak nyambung nggak ngerti kayak gini, Maksudnya- lowbat jadinya Maksudnya memang. apa? Cas itu CAS. C untuk Century, A Anggodo, S Susno. Karena ramenya itu bergiliran. Oh, kayak piala ya. Ya betul. Iya. Ramenya itu bergiliran. Pertama kali Century lagi rame, muncul Anggodo. Anggodo. Anggodo mulai redup, muncul Susno. Susno. Susno mulai redup, muncul lagi Anggodo. Jadi terus begitu, terus bergiliran. Mungkin terakhir nanti nongol semua tuh. Udah kayak akhir cerita gitu ya. Ya itu tidak usah heran Dek Jil ya. Hidup ini seperti roda. Roda itu berputar Pak Iyang. Iya, saya setuju sekali. Apa yang dikatakan Pak Murti, bahwa roda berputar seperti roda kehidupan. Kadang di atas, kadang di bawah. Iya. Ya, seperti saya contohkan, Pak Isa ini. Roda kehidupannya berputar. Tapi berhentinya kok di bawah terus, Pak Isa. Jangan lihat sekarang. Jangan lihat sekarang. Lihat 5 tahun ke depan. Oh, 5 tahun ke depan. Bapak nanti ada di atas, Pak. Tetap. Tetap di bawah. Pak Bapak Iyang, lagi. Iya, ini kan roda itu kan ada macamnya, saya bilang juga ada macamnya. Itu seperti sekarang ini ada istilah seperti roda gila. Roda gila macam apa tuh? Loh iya seperti sekarang ini kehidupannya. Ya muter-muter nggak karuan masalah kan? Ya ujung-ujungnya balik-baliknya ke situ lagi. Begitu. Itu apa tuh roda gila itu? Ini bukan roda gila. Apa? Rada gila. Oh, rada gila. Iya. Tawa sendirian. Iya, Pak Cip, nyambung apa yang kata oleh fraksi Partai Main Mata tadi, itu apa beritanya kok gini ya? Nah. Beberapa bulan terakhir nih muncul ini hilang, muncul ini begitu terus itu Pak Cip. Ya kan, saya pernah mengemukakan ada teori di komunikasi kan, teori agenda setting. Jadi media itu bisa mempengaruhi agenda publik, agenda pemerintah. Tapi jangan lupa, pemerintah bisa mempengaruhi agenda publik, bisa mempengaruhi agenda media. Media tanpa disadari bisa juga disetir oleh pemerintah. Caranya gimana? Dia gulirkan bola yang hebat sekali. Itulah ya, dia gulirkan Anggodo, dia gulirkan Susno, Markus, Pajak. Jadi media itu dia mau nggak mau ke sana juga terpengaruh, kamera semua gitu kan, termasuk Mucra juga terpengaruh di kemarin gitu ya. Nah. Pak Cip, jangan libatkan saya dalam persoalan ini. Iya. Jadi secara nggak langsung betulnya media ini mohon maaf dikibulin juga gitu loh. Dibawa oleh pihak tertentu, dibawa ke sana gitu kan, supaya jauh dari kameranya kemana? Dari Bank Century. Ini kan inti permasalahan Bank Century ya. Saya heran lihat SBY misalnya dia menggebu-gebu mengatakan memerintahkan kepada siapa Satgas anti mafia ini ya, berikan saya big fish. Waduh, big fish yang gede ikannya jangan yang gayus begini kecil gitu kan ya. Lalu diperintahkan kehutanan dibongkar, apa dibongkar semua gitu ya. Kok SBY nggak pernah mengatakan misalnya Bank Century dituntaskan sekarang juga misalnya gitu ya. Nggak pernah gitu. Ini yang diharapkan oleh publik. Ketegasan itu. Iya, ketegasan. Bank Century. Jangan Markus macam-macam. Ini
6,7 triliun. Mesti ini, wah kalau SBY hari ini perintahkan begitu, didukung penuh semua oleh kalangan masyarakat. Baik, Mas Bas, kalau kita lihat pada periode pertama Presiden SBY memerintah gitu, kontroversi pemberitaan di media itu lebih banyak masalah kebijakan sebetulnya. BLT, BBM. Nah ini kan dari awal tuh dari agenda 100 hari sampai sekarang itu soal ini terus bergulir-bergulir. Ini kan sebenarnya merugikan bagi Presiden SBY sebenarnya kan? Merugikan jelas, tapi kalau koreksi sedikit ke Pak Cip itu memang media mungkin ada yang bisa diatur, tapi kalau kita lihat ke belakang, Senturi, saya bisa mengatakan sebagai wartawan, hampir 100% media nasional dan lokal mendukung pemberitaan bahwa Senturi harus dituntaskan. Sampai sekarang pun stasiun ini kan masih ada pakai telop kan mengawal, ya kan, skandal Senturi. Jadi bahkan banyak dulu yang percaya kepada bahwa Senturi itu sebetulnya bukan kejahatan gitu ya. Sekarang berbalik, oh sebenarnya Senturi itu setelah keluarnya opsi C memang upaya untuk ditutupi terus gitulah kira-kira ya. Nah, yang juga penting Pak Cip saya kira sekarang ini adalah agenda setting media memang tergantung kok dari apa yang terjadi di Republik ini setiap hari. Kita nggak bisa ibaratnya pergi atau mengalihkan pemberitaan dari yang ramai. Karena istilahnya dalam bahasa Inggris, no news is bad news. Tapi kalau ada berita-berita yang memang menggemparkan, ya anggodo, dan lain, ya itu memang good news. Tanpa ada maksud untuk mengalih-alihkan perhatian mengikuti tarian pemerintah gitu ya. Enggak sampai ke sana. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kita yang telah hadir. Kita menarik sekali. Dan pemirsa jangan lupa untuk saksikan Demokrasi setiap hari Minggu malam jam 21.05 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan silakan Bu Pimpinan. Terima kasih Mbak Melani, anggota Dewan yang terhormat. Dengan ini sidang saya tutup.